Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Halo semuanya, perkenalkan saya Dityara Nabila dengan NIM 0601232053. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana yang disebut dengan negara hukum rule of law, atau bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai materi dari pertanyaan ini. Jadi, negara hukum atau rule of law adalah prinsip bahwa setiap orang, institusi, atau entitas di suatu negara tunduk pada hukum yang adil dan diterapkan secara konsisten. Nah, negara hukum atau rule of law adalah konsep di mana hukum berperan sebagai penguasa tertinggi dan semua tindakan pemerintahan, lembaga, serta individu harus sesuai dengan hukum. Adapun prinsip-prinsip negara hukum meliputi yang pertama ada supremasi hukum, yaitu hukum berlaku untuk semua orang termasuk pemerintah, tidak ada yang berada di atas hukum. Yang kedua ada persamaan di depan hukum, yang mana setiap individu harus diperlakukan secara adil dan sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses pembuatan dan penegakan hukum harus transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau pelaksanaannya. Yang keempat ada kepastian hukum, yaitu hukum harus jelas, dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Yang kelima ada independensi dan peradilan, yaitu lembaga peradilan harus independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif untuk memastikan keadilan yang tidak memihak. Bagaimana kondisi jika negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima? Jika suatu negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, berbagai masalah serius dapat timbul. Yang pertama, masalah tersebutnya dapat menyangkut arbitraritas kekuasaan, yaitu pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang tanpa kontrol atau batasan hukum. Keputusan dan tindakan mungkin didasarkan pada kehendak individu atau kelompok berkuasa, bukan pada hukum yang berlaku. Yang kedua ada ketidakadilan dan diskriminasi, yaitu tanpa hukum yang jelas dan adil, ketidakadilan dan diskriminasi dapat merajalela. Kelompok tertentu mungkin mendapatkan perlakuan istimewa, sementara yang lain mengalami penindasan atau diskriminasi. Serta yang ketiga ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Artinya tidak adanya aturan yang mengikat dapat mendorong korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat dan pemerintah. Mereka dapat menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Yang keempat ada ketidakpastian hukum, di mana masyarakat tidak dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka karena hukum tidak ditetapkan secara konsisten. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Yang kelima ada penurunan kepercayaan publik. Ketidakmampuan atau ketidakmauan pemerintah untuk menegakkan hukum dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Yang keenam ada ketidakadaan terhadap perlindungan hak asasi manusia, yaitu hak-hak individu tidak dijamin dan dapat dilanggar dengan mudah. Tanpa hukum yang melindungi hak asasi manusia, masyarakat rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Adapun contoh dan dampak negara hukum, seperti di Jerman, sistem hukum yang kuat dan independen di mana semua orang, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum. Adapun di Inggris, yaitu tradisi panjang dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan peradilan yang independen. Negara tanpa hukum panglima Setelah kita mengetahui mengenai pemaparan materi tersebut, selanjutnya langsung saja kita masuk ke jawaban pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan bagaimana yang dimaksud negara hukum rule of law dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Negara hukum atau rule of law adalah konsep di mana hukum dianggap sebagai supremasi tertinggi yang mengatur semua tindakan negara dan warganya. Dalam negara hukum, tidak ada individu atau institusi termasuk pemerintah yang berada di atas hukum. Adapun prinsip-prinsip utama dari negara hukum meliputi supremasi hukum.
Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah dan tidak ada tindakan yang bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Yang kedua ada kepastian hukum. Hukum harus jelas, bisa dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang sehingga warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Yang ketiga ada keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil dan setara kepada semua orang tanpa diskriminasi. Yang keempat ada akuntabilitas, di mana pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara biasa. Yang keempat ada hak asasi manusia. Negara hukum harus melindungi dan menjamin hak asasi manusia semua warga negara. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pengatur yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta memastikan keadilan sosial. Negara tanpa hukum sebagai panglima. Jika negara tidak menempatkan hukum sebagai panglima, berbagai masalah serius dapat timbul, seperti ketidakpastian hukum. Tanpa hukum yang jelas dan konsisten, masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Ini bisa menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya yang kedua ada penyalahgunaan kekuasaan, di mana pejabat negara dapat bertindak sewenang-wenang tanpa takut akan konsekuensi hukum yang dapat mengarah pada korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa supremasi hukum, hak asasi manusia bisa dengan mudah dilanggar karena tidak ada mekanisme yang kuat untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut. Lalu ada ketidakadilan. Tanpa adanya penerapan hukum yang adil, masyarakat bisa mengalami ketidakadilan yang sistematis, di mana kelompok tertentu mungkin dirugikan, sementara yang lainnya diuntungkan tanpa dasar yang jelas. Adapun penurunan kepercayaan publik seperti ketika hukum tidak dijadikan panglima, kepercayaan masyarakat terhadap institusi akan menurun drastis, yang bisa mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan politik. Studi kasus Indonesia sebagai negara hukum berupaya menerapkan prinsip-prinsip rule of law melalui konstitusinya, sistem peradilan, dan berbagai institusi hukum. Namun, tantangan tetap ada, termasuk korupsi, ketidakadilan dalam penerapan hukum, dan penegakan hukum yang belum merata. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan reformasi hukum dan penguatan institusi agar hukum benar-benar menjadi panglima yang dapat mengarahkan negara menuju keadilan dan kesejahteraan. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai negara hukum rule of law. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi.